yang dapat mengubah RNA menjadi DNA melalui reverse transkriptase. DNA terintegrasi ke genom sel inang menyebabkan penurunan CD4 dan melemahnya imunitas. Infeksi memiliki fase rantai panjang tanpa gejala hingga stadium lanjut. HIV terbagi menjadi dua, yaitu HIV1 yang paling umum dan HIV2. Jumlah CD4 digunakan untuk memantau status penyakit dan terapi antiretroviral dengan diagnosis hanya melalui tes laboratorium darah atau plasma untuk deteksi dini. Gejala tahap awal beberapa minggu pasca terpapar, gejalanya ringan seperti flu, demam, sakit kepala, ruam, nyeri tenggorokan, meski penularan tinggi dan sering tidak disadari. Beberapa minggu setelah terpapar HIV, gejala awal biasanya ringan menyerupai flu seperti demam, sakit kepala, ruam, dan nyeri tenggorokan. Seiring penurunan daya tahan tubuh, dapat muncul pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan, diare, demam berkepanjangan, dan batuk. Tanpa pengobatan, HIV dapat berkembang menjadi infeksi berat dan keganasan. HIV menular melalui darah, air mani, dan ASI, terutama lewat hubungan seksual berisiko, penggunaan jarum suntik bersama, transfusi darah terkontaminasi, serta dari ibu ke bayi. Infeksi HIV memiliki 4 stadium, dari tanpa gejala hingga stadium lanjut dengan infeksi oportunistik dan komplikasi serius. Pemeriksaan infeksi HIV didiagnosis dengan serologi dan virologis. Pemeriksaan serologis bertujuan untuk mendeteksi antigen dan antibodi terhadap HIV. Metode yang sering digunakan yaitu menggunakan metode ELISA. ELISA merupakan metode laboratorium di bidang imunologi yang digunakan untuk mendeteksi protein serta mengetahui keberadaan antigen atau antibodi yang di dalam sampel. Teknik ini banyak diterapkan pada berbagai bahan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta dimanfaatkan sebagai alat diagnostik di bidang medis maupun di industri. Sampel yang digunakan umumnya berupa cairan seperti serum, sehingga termasuk dalam pemeriksaan serologis yang mempelajari reaksi antigen antibodi secara in vitro. Pemeriksaan HIV dilakukan menggunakan metode Enzyme Linked Immunosurveillance Assay atau ELISA dengan prinsip sandwich. Sampel yang digunakan adalah sampel serum dari seorang probandus. Kadar dalam sampel dihitung dengan cara absorbansi sampel yang dibagi dengan nilai cut-off. Nilai cut-off sendiri didapat dari rata-rata negatif kontrol yang ditambahkan nilai ketetapan atau 0,12. Prinsip reaksi ELISA adalah interaksi antara antigen dan antibodi yang berlabelkan enzim, lalu ditambahkan dengan substrat, menghasilkan perubahan warna sehingga dapat dibaca dengan ELISA reader. Untuk alat dan bahan pada pemeriksaan HIV, yaitu yang pertama ada HIV yang dimana terdiri dari West buffer, diluent, kontrol positif sama negatif, stop solution, konjugat, kromogen sel A dan kromogen sel B, terus sabung, ELISA sama well plate. Untuk prosedur kerja pada pemeriksaan HIV metode ELISA, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, kemudian kita menyiapkan well plate juga, dan di well plate itu kita menyiapkan 3 tabung pertama. Di tabung pertama itu berisi Aquades, di tabung kedua itu berisi wash buffer yang telah diencerkan 20 kali sebagai larutan pencuci, dan di tabung ketiga yaitu tabung kosong untuk proses pencucian. Setelah itu, kita menyalakan alat ELISA dan disesuaikan dengan petunjuk pada kit insert. Lalu, kita menyiapkan well plate dengan kita kasih penanda, yaitu A1 sebagai blanko, B1, C1, dan D1 sebagai kontrol negatif, dan E1, F1 sebagai kontrol positif, dan di well lainnya untuk sampel. Kemudian masing-masing kontrol dan sampel ditambahkan sebanyak 100 mikron ke well yang sesuai, lalu plate ditutup dan diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah inkubasi, well dicuci sebanyak 5 kali menggunakan wash buffer dengan waktu perendaman selama 30-60 detik setiap kali pencuciannya. Selanjutnya, kita menambahkan konjugat HRP sebanyak 100 mikron ke semua well kecuali blanko. Lalu inkubasi selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius dan dicuci ulang dengan hal yang sama seperti tadi sebanyak 5 kali. Lalu tahap ketiga kita menambahkan kromogen A dan kromogen B sebanyak masing-masing 50 mikron ditambahkan ke seluruh well termasuk blanko. Kemudian diinkubasi selama 15 menit pada suhu 37 derajat Celcius dan kita tutup agar terlindung dari cahaya. Kemudian reaksi dihentikan dengan menambahkan 50 mikron stop solution ke setiap well. Kemudian hasil dibaca menggunakan ELISA reader pada panjang gelombang 450 sampai dengan 600 nanometer. Lalu kita mencatat dan dilakukan perhitungan hasil serta pelaporan.
Setelah hasil kontrol dan sampel dilakukan pembacaan menggunakan alat ELISA Reader, didapatkan absorbansi blanknya 0,0003, lalu negatif kontrolnya yaitu minus 0,0041, absorbansi negatif kontrol yang kedua itu minus 0,0079, kemudian untuk positif kontrolnya absorbansinya 3,4568, lalu absorbansi keduanya 2,8715. Lalu selanjutnya untuk menentukan nilai kriteria quality control, pertama-tama hasil absorbansi kita rata-ratakan terlebih dahulu. Untuk positif kontrolnya itu rata-ratakan terlebih dahulu yaitu 3,4568 ditambah 2,8716 dibagi 2 dan hasilnya 3,1641. Lalu selanjutnya untuk negatif kontrolnya yaitu minus 0,041 ditambah minus 0,0079 ditambah minus 0,0043 dibagi 3. Hasilnya minus 0,0054. Lalu selanjutnya tabel 1.1 didapatkan nilai blank 0,003 yaitu kurang dari 0,080. Untuk positif kontrolnya didapatkan 3,1641, itu artinya memenuhi kriteria yaitu lebih dari 0,800. Terus untuk negatif kontrolnya diperoleh minus 0,0054 yang artinya memenuhi kriteria yaitu kurang dari 0,1000. Sehingga hasil quality control pada pemeriksaan ini sudah memenuhi kriteria pada semua parameter. Untuk menentukan hasil konsentrasi, maka kita harus mencari nilai cut-off-nya terlebih dahulu. Berikut rumus perhitungan cut-off-nya, negatif kontrol ditambah 0,12. Setelah menentukan kriteria quality control, nilai negatif kontrol yaitu min 0,0054 ditambah dengan 0,12, maka hasilnya 0,1146. Selanjutnya, berikut hasil nilai absorbansi ELISA pada sampel 1. Didapatkan 0,0012 dan 0,0070. Berikut akan saya jelaskan perhitungan untuk menentukan kadar konsentrasinya. Pertama-tama kita rata-ratakan dulu nilai kedua absorbansi tersebut. 0,0012 ditambah 0,0070. Lalu hasilnya dibagi 2, maka hasil rata-rata sampel 2 0,0041. Setelah kita rata-ratakan, maka selanjutnya untuk menentukan kadar konsentrasinya yaitu dengan rumus absorbansi sampel dibagi cut off. Jadi rata-rata absorbansi yang kita dapatkan tadi dibagi dengan hasil perhitungan cut off yang kita hitung di awal tadi. Maka 0,0041 dibagi 0,1146, maka hasilnya 0,0357 yang diinterpretasikan negatif karena kadar konsentrasi didapatkan kurang dari 1. Setelah dilakukan perhitungan seperti tadi, maka hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut tabel 1.2, informasi probandus dan hasil pemeriksaan, yaitu hasil pemeriksaan dari 18 probandus secara keseluruhan didapatkan negatif karena kadar yang didapatkan yaitu kurang dari 1. Tabel interpretasi hasil positif lebih dari 1, borderline atau ragu-ragu 0,9 sampai 1,1, negatif kurang dari 1. Berdasarkan analisis data hasil pemeriksaan HIV dengan menggunakan metode ELISA, diperoleh 3 tabel. Yang pertama, ada tabel 1.1 yang menyajikan parameter quality control atau QC dan kriteria interpretasi hasil yang menjadi standar validitas pengujian. Dalam prosedur ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay, validitas hasil sangat bergantung pada nilai kontrol. Data menunjukkan bahwa nilai blank 0,0003
dan positif kontrol 3,1641 telah memenuhi kriteria spesifikasi laboratorium, yaitu untuk blank kurang dari 0,080 dan positif kontrol lebih dari 0,800, sehingga pengujian dinyatakan valid secara teknis. Kriteria interpretasi menetapkan ambang batas atau nilai cut-off dengan nilai absorbansi atau OD lebih dari 1 diklasifikasikan sebagai positif, sementara nilai kurang dari 1 diklasifikasikan sebagai negatif, dan rentang borderline antara 0,9 hingga 1,1. Yang kedua ada tabel 1.2 yang merinci informasi probandus dan hasil pemeriksaan secara individual terhadap 18 sampel. Setiap sampel diidentifikasi berdasarkan inisial, usia, yaitu berkisar antara 20 hingga 22 tahun, dan kondisi fisik sampel yang seluruhnya dalam keadaan baik. Data kuantitatif menunjukkan variasi nilai absorbansi yang signifikan antar individu, mulai dari nilai terendah yaitu negatif 0,0061 hingga nilai tertinggi yaitu 0,999. Meskipun terdapat variasi nilai absorbansi, seluruh nilai tersebut secara konsisten berada di bawah ambang batas 1 atau kurang dari 1. Sehingga secara klinis seluruh subjek dalam tabel ini menunjukkan hasil pemeriksaan non reaktif atau negatif. Selanjutnya tabel 1.3 yang berfungsi sebagai ringkasan statistik hasil pemeriksaan yang memberikan gambaran prevalensi dalam kelompok studi tersebut. Berdasarkan data dari 18 probandus yang diuji, ditemukan bahwa persentase hasil negatif mencapai 100% dengan jumlah 18 sampel, sementara kategori positif berada pada angka 0%, yaitu dengan jumlah sampel 0. Data ini mengkonfirmasi bahwa tidak terdeteksi adanya antibodi HIV pada seluruh sampel yang diperiksa, yang secara teoritis berarti tidak terjadi interaksi antara antigen dan antibodi berlabel enzim dalam sistem pengujian tersebut. Metode ELISA banyak digunakan untuk screening HIV karena sensitif, namun tetap memiliki keterbatasan. ELISA tidak dapat membedakan antibodi HIV1 dan HIV2 secara spesifik tanpa pemeriksaan lanjutan. Selain itu, hasil reaktif belum bisa dijadikan diagnosis pasti, sehingga masih memerlukan tes konfirmasi seperti Western blot atau uji diferensiasi HIV. Pada kondisi tertentu seperti kehamilan, penyakit autoimun, atau infeksi virus lain, ELISA juga beresiko menghasilkan hasil positif palsu. Faktor penting lain yang mempengaruhi hasil ELISA adalah proses pencucian atau washing. Tahap ini bertujuan menghilangkan antibodi dan antigen yang tidak terikat agar hanya reaksi yang spesifik yang tersisa. Jika pencucian kurang optimal, sisa antibodi berlabel enzim dapat meningkatkan nilai absorbansi secara tidak spesifik. Sebaliknya, pencucian yang terlalu berlebihan bisa melemahkan ikatan antigen-antibodi sehingga hasil menjadi lebih rendah dari seharusnya. Oleh karena itu, teknik washing yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil ELISA yang akurat. Berdasarkan hasil pemeriksaan HIV menggunakan metode ELISA, pada kedua belah sampel didapatkan hasil negatif, di mana nilai absorbansi OD berada di nilai cut-off, yaitu kurang dari 1. Pemeriksaan tersebut sesuai dengan prinsip ELISA, yakni di mana antigen dan antibodi bereaksi akan menghasilkan perubahan warna. Metode ELISA ini dianggap efektif sehingga dapat digunakan sebagai screening awal. Namun, ketepatan prosedur juga harus tetap diperhatikan agar memperoleh hasil yang akurat.